Tentara Jepang memasukkan orang Cina itu ke dalam karung. Lalu langsung menuangkan bensin ke atasnya. Lalu dengan gembira menyalakan korek api. Menyaksikan orang Cina menggeliat kesakitan. Tentara Jepang sangat bersemangat. Tapi ini belum berakhir. Si Jepang mengeluarkan granat dan dia mengikatnya ke atas karungnya. Kemudian membuka pengaman granat. Dan akhirnya tanpa ampun mendorong karung tersebut ke dalam danau. Tapi ini hanya hidangan pembuka dari pasukan Jepang. Mereka bahkan memaksa orang Cina berbaris. Dan kemudian dengan kejam membunuh semuanya. Tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Hanya Dai Long yang beruntung tidak terkena peluru. Meskipun dia menghadapi momen akan hidup atau mati. Dia bertekad untuk tidak memohon pada mereka. Ketika tentara Jepang hendak memberikan tembakan lagi. Tiba-tiba, sebuah tank menembus tembok dengan sangat cepat. Dengan cepat, para prajurit Jepang dibersihkan. Dai Long juga terselamatkan karena itu. Tentara Soviet melihat Dai Long berjalan dengan kaki telanjang di darat. Dan dengan ramah memberinya sepasang sepatu. Saat itu, Dai Long menyadari bahwa mereka adalah orang baik. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti Soviet. Tidak menyangka sang sopir tidak terbiasa dengan medannya. Mereka langsung pergi ke barak pasukan Jepang. Dan begitu pasukan Jepang melihatnya, mereka menembakkan hujan peluru. Pasukan Soviet terpaksa bergabung dalam perangnya. Namun berkat keunggulan jumlahnya, tentara Jepang dengan cepat mengambil keuntungannya. Pada akhirnya, hanya Dai Long dan 3 tentara yang masih hidup. Mereka harus pergi bersama. Ketika mereka menyeberangi jembatan kecil, mereka menemukan sebuah rumah kayu. Saat Alex hendak masuk untuk mengecek, tiba-tiba sebuah granat terlempar ke arahnya. Alex langsung berbaring di tanah. Tetapi menunggu setengah hari, dia masih tidak melihat granat meledak. Alex menoleh. Ternyata pengamannya belum ditarik. Alex marah dengan pistol, menyerbu ke dalam rumah kayu. Dan menemukan bahwa ada 2 gadis Jepang di dalamnya. Keduanya terlihat sangat ketakutan. Alex tidak punya waktu untuk bereaksi. Salah satu gadis itu minum racun untuk bunuh diri. Saat Alex hendak membunuh gadis lain, dia dihentikan oleh Mina tepat waktu. Dia mengatakan bahwa orang Jepang akan akrab dengan medan di sini. Bawa saja gadis ini bersama mereka. Jadi mereka mengikatnya dan mengancamnya untuk memimpin jalan. Tetapi Alex tidak menyangka. Gadis yang terlihat lugu ini akhirnya memimpin mereka bertiga ke ladang ranjau. Alex mati di tempat. Ledakan dengan cepat menarik perhatian pasukan Jepang. Mina tak bisa mengendali kemarahan. Dia langsung ambil pistol dan menembak dengan liar ke arah gadis itu. Memaksanya untuk membuka jalan bagi kelompok itu untuk hidup. Sehingga mereka berdua keluar dari ladang ranjau dengan aman. Sekarang tentara Jepang juga mengejar ke tempat itu. Agar gadis itu tidak berteriak, Dai Long harus menutup mulutnya. Dia menunggu sampai kelompok tentara itu melewatinya. Mereka berdua bernapas lega. Tapi ketika melihat pada gadis itu, Dai Long memperhatikan matanya melebar-lebar. Dia sangat takut, segera melepaskan tangannya. Tetapi yang mengejutkannya, sang gadis Jepang. Dengan marah dan berteriak. Dia ingin menarik perhatian para tentara itu. Untungnya saat itu, seekor elang terbang di atas sehingga tentara Jepang tidak mendengar jeritannya. Sampai mereka jauh, Mina memberi Dai Long pedang. Menyuruhnya membunuh gadis itu. Untuk mencegahnya timbul masalah di masa depan. Sehingga mereka berdua sulitnya menjaga nyawa mereka. Dai Long mengambil pedang dan berjalan menuju gadis itu. Tetapi ketika dia melihat matanya yang ketakutan, Dai Long ingat ibunya di masa lalu. Orang Jepang, saat melatih prajurit, mereka gunakan orang Cina sebagai target tembakan. Tetapi karena pasukan prajurit itu pengecut, sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan. Petugas itu sangat marah sehingga dia menamparkan wajahnya. Akhirnya, sang pemula harus melakukan apa yang dia katakan. Dai Long melihat ibunya dibunuh.
Dia berteriak dengan marah. Tetapi hanya bisa menyaksikan dia dibunuh. Pada saat ini, di depannya juga ada seorang gadis lemah yang tangannya diikat. Dai Long harus mengambil nyawanya, sehingga dia bisa membalaskan dendam untuk ibunya. Tetapi jika dia melakukan itu, hati nuraninya akan tersiksa. Sesaat perjuangan ideologis, dia akhirnya memutuskan untuk tidak membunuh gadis itu, tetapi meninggalkannya di sana sendirian. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya bersama Mina. Dalam perjalanan mereka bertemu banyak kerangka. Ini membuktikan bahwa daerah ini kemungkinan besar ada banyak hewan liar. Saat memikirkan gadis yang tertinggal di hutan, pada akhirnya, Dai Long tidak tahan meninggalkannya seperti itu. Dia memutuskan untuk kembali dan membawa gadis itu pergi. Ketika mereka bertiga menyeberangi jembatan, karena pusat gravitasi yang tidak stabil, Dai Long tidak sengaja mendorong gadis itu jatuh. Saat lihat sang gadis perlahan-lahan tenggelam, Mina melirik Dai Long. Maksudnya dia tak perlu menyelamatkannya lagi. Ngomong-ngomong, itu bukan salah mereka. Tapi Dai Long adalah seorang petani sederhana. Dia tidak bisa melihat kematian tanpa menyelamatkan. Dai Long menodongkan pistol ke arah gadis itu. Mina di sebelahnya hanya bisa menghela nafas. Akhirnya harus membantu Dai Long menyelamatkan orang. Gadis itu mengambil pistolnya. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menariknya. Tetapi ekspresi gadis itu tiba-tiba berubah dan menembak langsung pada keduanya. Tapi untungnya semua itu hanya paranoia Dai Long. Setelah diselamatkan, gadis ini dengan hormat berterima kasih kepada mereka. Tapi Dai Long masih sangat berhati-hati. Bagaimanapun, dia orang Jepang. Kebenciannya terhadap orang Jepang sudah meresap ke dalam tulangnya. Sampai hari berikutnya, kelompok itu pergi bersama ke rumput. Dan kebetulan menemukan bahwa sebuah pesawat Soviet ditembak jatuh. Tetapi titik jatuhnya sangat dekat dengan tempat mereka berdiri. Gadis itu menarik tali, ingin kembali untuk menyelamatkan orang. Karena terlalu khawatir, Dai Long segera mengejarnya. Tetapi Mina menyuruhnya untuk berbalik. Setelah itu, membawa senjata untuk mengancamnya. Aku sebagai seorang pria, mengapa harus mendengarkan katamu? Aku seorang pria. Lihat Dai Long begitu keras kepala. Mina harus memilih untuk berkompromi. Tunggu sebentar, jangan tinggalkan aku sendiri, tunggu aku. Tetapi pada saat ini, pada titik ini, pesawat tiba-tiba meledak. Padang rumput di dekatnya langsung terbakar. Dai Long bergegas menyelamatkan gadis itu. Tetapi angin bertiup semakin kencang. Dai Long berlari dengan liar dari lautan api. Tapi gadis itu tiba-tiba memanggilnya kembali. Lalu dia mengeluarkan korek api dan membakar rumput di sebelahnya. Kemudian dia menutupi kepalanya dengan tasnya dan jatuh kembali ke rerumputan. Sehingga mereka bertiga bisa lolos dari maut. Mereka bertiga tersenyum. Tetapi sementara tiga orang sedang merayakan kelangsungan hidup mereka, ekspresi wajah Dai Long langsung berubah. Bagaimana kau bisa berbahasa Mandarin? Kemudian dia langsung mengeluarkan pisaunya, membantu gadis itu memotong tali di tangannya. Mereka bertiga terjebak di hutan lebat. Secara bertahap menjadi teman baik. Tidak peduli kesulitan apa yang mereka hadapi, mereka semua akan mengatasi bersama. Tetapi tampaknya seperti di hutan hanya ada ketiga mereka. Di sini tidak ada perang. Tidak ada kebencian. Semuanya sangat baik. Sekarang nyawa mereka bertiga sudah terikat bersama. Tapi makanannya hampir habis. Mina harus sendiri pergi ke gunung untuk memetik jamur. Tapi dia tersesat. Dai Long tidak ingin meninggalkan Mina sendirian. Jadi dia duduk bersama gadis itu dan menunggunya lama. Tanpa diduga, seekor harimau melihat mereka. Sadari bahwa nyawa mereka berdua dalam bahaya. Dai Long buru-buru mengambil pistol dari tasnya. Tapi pistol itu tidak berguna. Ternyata Dai Long sama sekali tidak tahu cara menggunakan senjata. Tapi dia benar-benar menolak untuk memberikannya kepada gadis itu karena dia orang Jepang.
Belum tarik pengamannya, pengaman apa? Dai Long akhirnya membuka kait pengaman. Dan berhasil mengusir harimau itu. Berkat suara tembakan, Mina menemukan mereka. Dai Long mulai tertarik pada senjata. Dia anggapnya sebagai mainannya. Tapi terkadang rasa ingin tahu bukanlah hal yang baik. Oh, hentikan. Sangat cepat mereka datang ke barak. Tanpa diduga, gadis itu membawa mereka kembali ke barak Jepang lagi. Ternyata dia ingin mereka berdua menyerah. Karena memang mereka tidak punya tempat tujuan. Hanya tempat ini yang menjadi jalan hidup mereka. Meskipun Dai Long dan Mina sangat marah. Sekarang mereka tidak punya pilihan. Gadis itu berlarian. Mengetahui tempat ini sudah tidak ada lagi. Dai Long baru menyadari. Tentara Jepang telah keluar dari sini. Mina juga menemukan bahwa dia menemukan banyak makanan di kendaraan Soviet. Dia hendak turun dari mobil, bawakan makanan untuk mereka. Tak disangka, dia segera dikendalikan. Ternyata saat dia sibuk mencari makanan, dia meletakkan senjatanya di luar. Dan gadis Jepang itu mengambil kesempatan itu. Memegang senjatanya, mengarahkan ke mereka berdua. Saat ini, radio menyiarkan berita bahwa tentara Jepang telah dikalahkan. Ternyata gadis itu memiliki kebencian karena itu. Jepang tidak dapat dikalahkan. Militerisme telah menjejalkan kebencian ke dalam kepalanya. Dai Long berjalan menuju gadis itu selangkah demi selangkah. Dia memelototinya, lalu menggunakan tubuhnya untuk menutupi moncong senjatanya. Tetapi untungnya masih sedikit kejujuran tersisa dalam gadis itu. Dia tidak bisa menembak. Akhirnya menyerah tanpa daya. Mina mengambil pistol di tanah. Dan menemukan bahwa tidak ada amunisi di dalamnya. Ternyata Dai Long selalu mewaspadai gadis itu. Jadi dia segera mengeluarkan semua pelurunya. Tapi di saat ini radio menyiarkan berita bahwa Jepang menyerah. Perang akhirnya berakhir. Gadis ini ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Akhirnya saat semuanya berlalu, itu seperti mimpi. Itu tidak berakhir begitu sederhana. Atas dasar apa kalian datang ke sini untuk membantai kami? Adegan ini membuat banyak orang tidak dapat menahan air mata. Benar. Perang telah berlangsung selama 40 tahun. Banyak orang yang tidak bersalah mati. Tidak dapat berakhir dengan mudah. Maaf. Permintaan maaf tidak cukup. Berapa banyak nyawa tak berdosa telah hilang, kau tahu? Tanpa diduga, hanya satu permintaan maaf dari gadis itu. Langsung membuat Dai Long marah. Mengapa kamu tidak mengerti untukku? Alasan mengapa aku ingin membuat kalian menyerah adalah untuk memberi kalian cara untuk hidup. Tetapi kami tidak mau menyerah. Lihatlah, sekarang Jepang harus menyerah kepada kami. Setelah mereka berdua kembali tenang, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata pihak Jepang tahu perang sudah berakhir, jadi mereka bunuh diri. Gadis itu berlari untuk menghentikannya. Tapi ditembak oleh mereka karena mereka mengira dia adalah musuh. Mina dengan marah mengemudikan tank ke sana. Saat ini, kebencian di benak Dai Long. Dia mengangkat senjatanya dan menembak mati-matian ke arah pihak Jepang. Perang akhirnya berakhir. Di kejauhan, matahari berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Hei, matahari telah berubah menjadi ungu lagi. Matahari ungu menandakan bahwa suatu era akan segera berakhir.